Pernah nggak sih kamu merasa kalau dunia ini nggak adil? Sering banget lihat di sosmed. Orang lain kayaknya kerjanya santai-santai aja, liburan terus, tapi kok bisa kaya raya? Sementara kita di sini, banting tulang dari pagi sampai malam, lembur terus. Yang didapat cuma capek, pegal linu, dan tagihan yang nggak ada habisnya. Rasanya kayak, apa yang salah ya sama aku? Apa usahaku kurang keras? Kalau kamu pernah merasakan hal yang sama, kamu nggak sendirian. Aku juga pernah ada di posisi itu, merasa frustrasi dan bertanya-tanya, kenapa hasil yang didapat nggak sebanding sama tenaga yang sudah dikeluarkan. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, ternyata masalahnya bukan soal seberapa keras kita bekerja. Coba bayangin deh, ada dua orang petani, sebut saja namanya Budi dan Tono. Keduanya sama-sama punya lahan 1 hektar yang harus digarap. Budi ini orangnya pekerja keras, badannya kekar, tenaganya kuat. Setiap hari dia datang ke sawah pagi-pagi buta, bawa cangkul kesayangannya. Dia mulai mencangkul tanah dengan sekuat tenaga, keringat bercucuran, ototnya tegang. Dari pagi sampai sore, dia nggak berhenti. Dia yakin dengan kerja kerasnya ini, dia pasti bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan hasilnya bagus. Di sisi lain, ada Tono. Tono ini badannya biasa aja, tenaganya juga nggak sekuat Budi. Tapi Tono nggak bawa cangkul. Dia datang ke sawah dengan sebuah traktor. Dia nyalakan mesinnya, duduk manis di kursi kemudi, dan mulai menjalankan traktornya melintasi lahan. Cuma dalam beberapa jam, seluruh lahannya yang 1 hektar itu sudah selesai dibajak dengan rapi. Sementara Budi yang sudah bekerja seharian sampai tenaganya habis, mungkin baru selesai 1/4 bagian lahannya. Sekarang, siapa yang lebih kerja keras? Jelas Budi. Siapa yang lebih efisien dan hasilnya lebih banyak? Jelas Tono. Nah, analogi ini persis seperti apa yang terjadi di dunia kerja sekarang. Banyak dari kita yang masih seperti Budi, mengandalkan cangkul, yaitu tenaga dan waktu kita. Kita menukar waktu kita dengan uang. Sehari kita punya 24 jam. Setelah dikurangi tidur, makan, dan istirahat, waktu produktif kita terbatas. Jadi, sekeras apapun kita bekerja, penghasilan kita akan selalu ada batasnya. Karena waktu kita terbatas. Ini yang disebut kerja aktif. Kita dapat uang hanya saat kita bekerja. Kalau kita berhenti kerja, ya berhenti juga penghasilannya. Sementara itu, orang-orang yang kelihatannya santai tapi kaya, mereka itu seperti Tono. Mereka nggak cuma mengandalkan tenaga, tapi mereka pakai traktor. Traktor di era digital ini bentuknya macam-macam, tapi intinya sama. Sebuah sistem atau alat yang bisa bekerja untuk mereka, bahkan saat mereka sedang tidur atau liburan. Salah satu traktor paling kuat di zaman sekarang adalah produk digital. Apa sih produk digital itu? Sederhananya, produk digital adalah produk yang gak punya bentuk fisik. Contohnya banyak banget. Ada e-book, kursus online, template design, preset foto, software, aplikasi, musik, dan masih banyak lagi. Keajaiban dari produk digital ini adalah kamu cuma perlu membuatnya sekali, tapi bisa menjualnya berkali-kali, bahkan ribuan atau jutaan kali, tanpa perlu memproduksi ulang. Bayangin lagi analogi petani tadi. Setelah Tono selesai membajak lahannya dengan traktor, dia bisa menyewakan traktornya ke petani lain. Saat traktornya disewa, Tono dapat uang tanpa harus ikut mencangkul kan? Nah, produk digital itu seperti traktor yang bisa kamu sewakan atau jual tanpa batas. Kamu bikin satu e-book tentang keahlianmu, misalnya resep masakan. Kamu tulis sekali, desain covernya, lalu kamu upload ke internet. Setiap ada yang beli dan download, uangnya masuk ke rekeningmu. Kamu nggak perlu cetak buku, nggak perlu packing, nggak perlu kirim-kirim. Prosesnya berjalan otomatis. Kamu bisa lagi masak di dapur, lagi jalan-jalan, atau bahkan lagi tidur. Tapi e-book kamu tetap bisa dibeli orang kapan saja, di mana saja. Inilah yang disebut pendapatan pasif. Mungkin sekarang kamu berpikir, tapi kan aku bukan penulis. Atau aku nggak punya keahlian khusus yang bisa dijual. Tunggu dulu. Jika kamu saat ini masih belum percaya diri, kamu juga bisa menjual produk digital milik orang lain dengan sistem affiliate seperti di affiliator.id, di mana kamu akan bisa mendapatkan komisi berkali-kali dari setiap penjualan yang ada. Namun pada dasarnya, setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dibagikan. Coba deh, pikirin lagi. Mungkin kamu jago banget mengatur keuangan bulanan, sampai nggak pernah bokeh di akhir bulan. Itu bisa jadi e-book atau template spreadsheet budgeting. Mungkin kamu hobi fotografi pakai HP, tapi hasilnya selalu keren. Kamu bisa jual preset Lightroom atau bikin mini course soal mobile fotografi. Atau mungkin kamu seorang guru yang punya banyak materi ajar atau worksheet yang menarik. Itu bisa banget dijual ke guru-guru lain.
Kuncinya adalah mengubah apa yang kamu tahu, apa yang kamu bisa, atau apa yang kamu suka, menjadi sebuah format digital yang bisa membantu atau memberikan nilai bagi orang lain. Jangan pernah meremehkan pengetahuan atau keahlianmu sendiri. Sesuatu yang menurutmu sepele bisa jadi sangat berharga bagi orang lain yang sedang membutuhkannya. Langkah pertama adalah berhenti menyalahkan keadaan atau merasa dunia tidak adil. Perasaan itu wajar, tapi nggak akan mengubah apa-apa. Sekarang saatnya kita mengubah fokus. Bukan lagi bertanya bagaimana cara bekerja lebih keras, tapi mulailah bertanya, alat apa yang bisa aku gunakan untuk bekerja lebih cerdas? Sudah saatnya kita menukar cangkul kita dengan traktor. Memulai memang gak selalu mudah. Mungkin kamu butuh belajar skill baru. Misalnya cara menulis, cara membuat video, atau cara memasarkan produkmu secara online. Tapi ingat, semua ini adalah investasi. Sama seperti Tono yang mungkin harus menabung dulu untuk membeli traktor, kita juga perlu menginvestasikan waktu dan mungkin sedikit uang untuk membangun traktor digital kita. Tapi percayalah, hasil jangka panjangnya akan sangat sepadan. Kamu akan membangun sebuah aset yang bekerja untukmu, memberimu kebebasan waktu dan finansial yang selama ini mungkin cuma jadi angan-angan. Kamu nggak perlu langsung membuat sesuatu yang heboh atau sempurna. Mulai saja dari yang kecil. Identifikasi satu keahlian atau minatmu. Riset sedikit, apakah ada orang yang mencari solusi terkait hal itu? Atau kalau kamu merasa malas dan tidak ada waktu untuk membuat produk digitalmu, saat ini pun kamu bisa menjadi affiliate dan menjual produk digital milik orang lain. Dari situ kamu akan belajar banyak dan bisa langsung mendapatkan komisi penjualan jika ada yang membeli dari link affiliate pribadimu. Era digital ini sudah memberikan kita kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya. Dulu, untuk punya bisnis, kita butuh modal besar, sewa toko, stok barang. Sekarang, dengan laptop dan koneksi internet, kita bisa membangun aset digital yang bisa menjangkau pasar global. Batasannya bukan lagi modal atau lokasi, tapi kemauan kita untuk belajar dan beradaptasi. Jadi, kalau kamu lelah terus-terusan banting tulang, tapi hasilnya gitu-gitu aja, mungkin ini pertanda bahwa sudah waktunya kamu ganti alat. Berhentilah mencangkul sampai punggungmu sakit. Mulailah berpikir, bagaimana cara membangun traktor versimu sendiri. Dunia ini mungkin gak selalu adil, tapi kita punya kekuatan untuk mengubah cara kita bermain di dalamnya dengan alat yang tepat. Kerja kerasmu bukan lagi cuma menghasilkan keringat, tapi juga menghasilkan kebebasan. Kalau kalian penasaran dan pengen tahu lebih banyak perihal produk digital apa yang cocok untuk kalian, atau bagaimana cara memulai affiliate produk digital langkah demi langkah, aku sudah siapkan beberapa sumber daya dan panduan yang sangat membantu. Kalian bisa langsung aja cek bagian deskripsi di video ini ya. Di sana ada link menuju informasi lebih lanjut yang mungkin bisa jadi peta jalan kalian untuk mulai membangun traktor digital pertama kalian. Jangan tunda lagi, masa depan finansialmu ada di tanganmu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.